warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya mahasiswa Intens Muhammadiyah Kolaka Utara. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi Fajirani dengan NIM 12256202066 dari Prodi Teknik Komputer kelas A. Ini adalah video UTS mata kuliah Bahasa Indonesia yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Baso Sulham, SPD, MPD. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Baiklah, langsung saja ke video pembelajaran saya. Baiklah, penjelasan tentang pemakaian tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik dipakai pada akhir kalimatnya, bukan pernyataan atau seruan. Misalnya, ayahku tinggal di Solo. Biarlah mereka duduk di sana. Contoh penulisannya. Tanda titik dipakai memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contohnya, pukul 1:30 20 detik. Cara penulisannya, penulisan waktu dengan angka dalam sistem 12 dapat dilengkapi dengan keterangan siang, pagi, malam. Contoh penulisannya. Selanjutnya, tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misalnya, saya membeli kertas, pena, dan tinta. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti tetapi atau melainkan. Misalnya, saya ingin datang tetapi hari hujan. Tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam majemuk setara. Tanda titik dua. Tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Tanda titik dua dipakai jika rangkaian atau pemberian itu merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan. Tanda titik dua dipakai dalam teks drama sebuah kata yang menunjukkan pelaku dan percakapan. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Contohnya, anak-anak, kemerah-merahan. Tanda hubung dipakai untuk merangkai dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital ke dengan angka dengan an diganti yang berbentuk imbuhan. Contohnya, se-Indonesia, hadiah kedua, hari H. Tanda pisah. Tanda pisah dipakai antara dua bilangan, tanggal atau tempat dengan arti sampai dengan atau sampai ke. Misalnya, 1910 sampai 1945. Tanggal 5 sampai 10 April 1970. Jakarta sampai Bandung. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan ia berangkat? Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang diasingkan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Cara penulisannya, ia dilahirkan pada tahun 1683. Uangnya sebanyak 10 juta rupiah. Hilang. Tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau ketidakpercayaan ataupun rasa emosi yang kuat. Misalnya, bersihkan kamar itu sekarang juga. Alangkah seramnya peristiwa itu. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam bentuk kalimat yang terputus-putus. Misalnya, kalau begitu ya, marilah kita berangkat. Tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Misalnya, sebab-sebab kemerosotan akan diteliti lebih lanjut. Tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung. Contohnya, saya belum siap, kata Mira, tunggu sebentar. Tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh penulisannya. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contoh penulisannya, tanya Basri, kamu dengar bunyi kering-kering tadi? Tanda petikan tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Contoh penulisannya, terpandai, paling pandai. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh penulisannya, feedback, balikan. Tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, anak itu tidak memiliki KTP.
tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagian koreksi atau tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah itu. Contohnya, bangsa purba mendengar bunyi gemersik. Itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.